buka hati selebar-lebarnya. Kerjakan hidup kami lewat kuasa firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu dan kuasai hati dan pikiran kami. Jika masih ada kekuatan kuasa lain, roh-roh jahat yang coba mengganggu, mengacaukan hati, pikiran dan perasaan kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Mari kita persiapkan kembali hati kita untuk boleh digarap kerjakan lewat kekuatan dan kuasa firman-Nya yang boleh memberkati kita, yang boleh memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat malam hari ini, ya kita kembali berjumpa di dalam ibadah Misbah Dupa. Itulah ibadah doa dan penyembahan. Ketika kita bicara tentang doa dan penyembahan, itu nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya pribadi Tuhan. Saudara, tidak bisa terlepas dari pribadi Tuhan, doa dan penyembahan. Nah, oleh sebab itu pastikan semua kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh ya semakin hari semakin diubah, semakin diperbaharui sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Di dalam kita menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya saudara, supaya kita betul-betul siap, ya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Saudara, malam ini saya ingin kembali masih membuka kitab Wahyu, ya. Dalam kitab Wahyu, bagaimana ketika Yohanes mendapatkan satu pernyataan, ya, saudara, apa yang akan segera terjadi ya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Yohanes mendapatkan penglihatan, mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Karena Yohanes punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Rasul Yohanes adalah rasul yang punya keintiman dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya saat dia dikuasai oleh Roh Kudus, ya, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kemudian saudara, dia mendapatkan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Saya ingin kembali dulu melihat kitab Wahyu pasal 1, ya, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ada suara. Jadi ini bicara tentang satu komunikasi, satu hubungan, saudara. Doa bukan satu arah. Doa itu dua arah. Ada saatnya kita berkata-kata, tapi ada saatnya kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita membangun persekutuan dan keintiman dengan Tuhan,
itu membuat jalan kita itu akan lurus, membuat kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kita tidak bagaikan di persimpangan jalan sehingga kita berkata, jalan manakah yang harus kupilih? Tapi kita jelas mendapatkan sesuatu, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus kerjakan. Saudara, sebab Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kita. Setiap saat, setiap waktu ada hal-hal yang baru yang selalu Tuhan ungkapkan dalam hidup kita, yang membuat hidup ini tidak rutinitas. Melayani pun kita kalau rutinitas itu membosankan, ya. Kita harus mengalir, ya, bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Kita tidak menjadi agamawi, ya, menjadi legalisme, ya, hanya ya budaya, tradisi, kebiasaan. Tapi ibadah adalah satu pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka pastikan malam ini kita berjumpa dengan Tuhan. Jumpa, ya. Sama sahabat Yohanes dikuasai oleh Roh. Dan aku mendengar dari belakang suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat tulislah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian. 7 kaki dian dari emas. Ya, 7 kaki dian itu berbicara dengan 7 jemaat Tuhan. Saudara, 7 kaki dian. Saudara, Roh Tuhan itu hanya bisa tinggal dalam kehidupan jemaat. Makanya kalau kita melihat, saudara, setiap jemaat itu satu roh, ya, satu malaikat. Makanya ada 7 roh dan ada 7 malaikat. Saudara yang kekasih, dan semua itu adalah untuk mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, sehingga jemaat tidak menjadi jemaat yang sesat, yang liar, tapi jemaat mendapatkan petunjuk-petunjuk yang jelas dari Roh Kudus. Dan pada waktu itu kita melihat bagaimana pada saat Yohanes berpaling kepada suara yang berbicara kepadanya, dan dia mendapati bagaimana penampilan Yesus Kristus, dan dialah raja di atas segala raja, saudara. Dan semua itu diperlihatkan kepada Yohanes. Sekali lagi, tujuannya untuk memperingatkan jemaat Tuhan, untuk mengingatkan jemaat Tuhan betapa dahsyatnya dan hebatnya Tuhan itu, saudara. Kemudian betapa kita ini di hadapan Tuhan bagaikan telanjang terbuka, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tersembunyi. Artinya kita diperingatkan, saudara, bahwa jangan kita menganggap loh Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi semua tampilan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini adalah menunjuk kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Itulah raja di atas segala raja, untuk kita pahami, membuat kita senantiasa takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hidup dalam kekudusannya, hidup dalam
kesuciannya, hidup dalam petunjuk-petunjuknya. Kita lihat ayat yang ke-13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Ini menunjuk penampilan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Penampilan raja di atas segala raja, penampilan Yesus Kristus. Ya. Rupanya serupa anak manusia. Ini penampilan Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kita lihat yang pertama yang dilihat adalah pakaian. Pakaian. Dia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudara, ini semua menunjukkan penampilan Tuhan kepada Yohanes, agar ini dapat dipahami dan dimengerti betapa dahsyatnya dan hebatnya kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu diliputi oleh kuasa, diliputi oleh kekuatan yang tak terbatas. Bicara jubah di sini itu bicara kekuatan ilahi, ya, bicara kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita, yang mampu memberkati kita. Ada contoh, ada dua contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Mungkin ada contoh yang lain, tapi malam ini dua contoh itu saya mau sampaikan kepada kita, saudara. Yang pertama adalah Nabi Yesaya. Ketika saat itu kita melihat bagaimana Nabi Yesaya melihat penampilan Tuhan yang dahsyat itu. Maka yang pertama dia nampak adalah bahwa ujung jubahnya itu memenuhi bait suci. Itu dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1. Yesaya 6 ayat 1, coba kita lihat dulu sebentar. Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya pasal 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun mati Raja Usia, dengan firikop Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan ya, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ujung jubahnya ini kita lihat, ini menunjukkan kekuatan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan itu yang dahsyat dan hebat. Saudara, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan kemudian ada beberapa malaikat, serafim itu bicara malaikat. Dan para malaikat berdiri di sebelah atasnya. Kemudian mereka boleh menyanyikan satu nyanyian dan berseru kepada seorang, katanya. Seorang kepada seorang, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi bicara jubah itu bicara kemuliaan, bicara kuasa.
Dalam kemuliaan itulah kita mendapatkan kuasa. Makanya kalau kita berdoa menyembah, kita harus masuk dalam kemuliaannya, dalam hadiratnya. Doa dan penyembahan kalau tidak sampai kita menyentuh, menjamah jubahnya, artinya kita tidak masuk dalam kemuliaan Tuhan, maka tidak akan pernah terjadi apa-apa kepada kita. Saat kapankah Nabi Yesaya mulai menyadari akan kekurangan dan kelemahannya, sehingga dia, saudara yang kasih, dan berkata, aku ini seorang yang najis bibir. Hati-hati. Ketika orang hanya beribadah secara rutinitas, secara legalisme, segala secara rutinitas agamawi, tidak akan pernah menyadari akan kekurangannya. Yang menonjol kesombongannya, keangkuhannya. Tapi di hadirat Tuhan, keangkuhanku pun hilang. Keangkuhanku, itu ada lagunya ya. Dan tahu lagunya gimana tuh? Ya. Dan keangkuhanku pun, ya, di hadapan hadiratmu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Jadi orang yang gak masuk hadirat Tuhan, tidak sampai menyentuh jubahnya, kesombongannya itu luar biasa. Dia akan lebih banyak menggunakan nalarnya, pikirannya. Tapi orang-orang yang masuk di hadirat Tuhan mulai menyadari kesombongan kita, keangkuhanku pun hilang. Bagaimana kita bisa sujud menyembah Tuhan kalau masih hidup dalam keangkuhan, dalam kesombongan? Tidak mungkin, saudara. Bagaimana kita bisa katakan, ku sembah kau ya Bapa, ku sembah kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Bagaimana kita bisa menyembah kalau keangkuhanmu belum patah? Orang menyembah kalau sudah sampai ketemu dengan Tuhan. Kalau belum ketemu Tuhan, gimana mau menyembah? Tidak bisa, saudara. Maka mulai dulu kita rasakan masuk jamah jubahnya itu. Kemuliaan, ada kekuatan ilahi, kuasa ilahi. Dalam jubahnya itu ada kuasa Tuhan. Bukan hanya mengubah hidup kita, bukan hanya mematahkan kesombongan kita, keangkuhan kita, tapi mengalirkan mujizat keajaiban Tuhan. Masih ingat peristiwa yang perempuan sakit pendarahan 12 tahun? Apa dia katakan? Asal ku jamah saja jubah Yesus itu, aku akan sembuh. Dan pada saat dia jamah jubah Yesus, pada waktu itu, maka ada tenaga yang keluar dari Yesus. Itu bicara kuasa.
Kita mendapatkan kuasa itu hanya dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadiratnya. Makanya kalau nyembah sungguh-sungguh, buka hatimu, jangan kaku. Penyembahan itu flow, ngalir, nikmati. Haleluya. Saudara, kan kita lihat, coba kita buka Markus 5. Kita buka dulu Markus pasal yang kelima. Markus pasalnya yang kelima. Saya akan bacakan kepada kita. Ini dari kalau ayat 25 kita melihat bagaimana ada seorang perempuan 12 tahun pendarahan, sudah semua dihabiskan. Yang ada padanya tidak ada yang tersisa lagi. Habis. Tidak ada lagi yang tersisa yang ada padanya. Semua sudah habis. Dan pada waktu itu dalam keadaan putus asa. Kemudian dia ayat 27. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada apa? Tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Saya mau sampaikan begini, iman, ya, iman tanpa kita masuk di hadirat Tuhan, iman kita itu gak akan pernah menghasilkan. Gak akan pernah menghasilkan. Iman tinggal iman. Saat kapankah wanita ini mendapatkan keajaiban Tuhan dalam hidupnya? Ketika imannya ketemu dengan jubah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan begini, ya. Saudara, di ayat yang ke 34 ini Yesus berkata begini, ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, apa dikatakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi nggak bisa dipisah. Kita kalau hanya soal bicara iman-iman, tapi kita nggak bisa masuk hadirat Tuhan, imanmu tidak akan pernah hidup. Iman melahirkan mujizat yang besar. Ketika iman itu ketemu dengan hadirat Tuhan, saat dia mulai bertindak dalam iman dan dia menjamah jubah, mengalami Tuhan dalam hidupnya, saat itu mujizat lahir, keajaiban Tuhan terjadi. Saudara mau bermohon doa, ya, sebanyak apapun dan kepada siapapun juga, tapi kalau engkau sendiri tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan, tidak bisa masuk dalam kemuliaannya, maka engkau tidak akan pernah mengalami keajaiban mujizat itu. Inilah yang sedang ditekankan oleh Rasul Yohanes. Tuhan sedang menyampaikan satu pernyataan kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada semua jemaat yang ada di Asia Kecil. Itu mewakili semua jemaat. Itu gambaran, saudara, untuk jemaat sekarang. Bahwa tanpa kita masuk
dalam hadirat Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami perubahan dalam hidup kita. Tidak akan pernah kita berubah. Yakin 1000%. Kalaupun berubah itu hanya tekad-tekatan saja. Komitmen, tapi komitmen itu akan berantakan, berubah. Saudara, kalau kita nggak di hadirat Tuhan, seperti pujian tadi, harus dalam hadiratnya. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segera datang dengan kerinduan. Di hadapan hadiratmu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Jadi segala kesombongan kita ini hilang waktu kita di hadirat Tuhan. Orang yang mulai suka mengasingkan diri, ambil waktu sendiri berdoa menyembah, mulai dia petik gitar, dia masuk di kamar, dia menaikkan pujian bagi Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kalau engkau belum bisa begitu, tidak akan pernah terjadi perubahan dalam hidupmu. Mungkin di hati yang terdalam ingin, tapi engkau tidak punya kemampuan karena tidak ada kekuatan. Perubahan dalam hidup kita saat kita masuk dalam hadiratnya. Jubahnya itu bicara tentang kemuliaannya, bicara tentang kuasa yang mengubahkan hidup, kuasa yang melahirkan mujizat yang besar dalam hidup kita. Saudara, dan kita lihat, saudara, ya, kita kembali dulu kepada Wahyu tadi, ya, dia berpakaian jubah, ya, ayat 13, Wahyu 1:13, jubah yang panjang sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Semua adalah nuansa sifat ilahi. Bicara emas itu adalah bicara sifat-sifat ilahi, bicara tentang kesucian dan kekudusan. Itu yang tidak akan pernah bisa diganggu oleh apapun, dipengaruhi oleh apapun. Kalau yang namanya emas, mau dibakar juga tetap emas, mau dilempar ke lumpur pun tetap emas, mau dibuang ke jurang pun tetap emas. Emas nggak pernah berubah oleh karena keadaan. Maka selalu gak digambarkan dengan sifat-sifat ilahi. Itu gambar emas, saudara, dan punya nilai mahal, berharga. Saudara, berlilitkan ikat pinggang. Ikat pinggang itu bicara tentang kesetiaan kita. Kesetiaan yang awal dan yang akhir. Dan dialah yang berkata, aku yang hidup, aku telah mati namun aku hidup. Lihatlah, aku hidup. Dan kemudian kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih mentah. Ini sekali lagi, ya. Jadi seluruh kehidupannya itu adalah menunjukkan kepribadiannya. Saudara, putih juga lambang kesucian, ya, lambang kekudusan. Tuhan mau sedang menerangkan dalam hidup kita. Tanpa kekudusan kita nggak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan nggak bisa, saudara.
Ini dikaitkan dan matanya bagaikan nyala api. Artinya apa? Mampu menembus. Tidak ada yang bisa tertutupi. Tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Bisa kita tutupi di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Itu berkaitan dengan rambut yang putih, dengan mata. Saudara, kita kalau tidak hidup dalam kesucian, tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukankah Alkitab mencatat, saudara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bicara tentang kekudusan. Sekali lagi, ini semua menjadi satu peringatan bagi kita untuk kita bisa mendapatkan kelayakan ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dengan segala keinginan-keinginan duniawi yang membutakan mata rohani kita, yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat karena dosa, karena kejahatan yang kita lakukan, membuat kita nggak bisa bersekutu dengan Dia. Bukankah juga di dalam Ibrani itu Ibrani, kalau nggak salah Ibrani 12 mungkin, coba Ibrani 12 ayat yang ke-14 itu, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi yang dikejar itu apa? Kekudusan. Sebab Dia Allah yang kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, kalaupun kau datang beribadah, itu hanya sekedar datang beribadah, tapi engkau tidak akan pernah mengalami Tuhan dalam hidupmu. Gak pernah. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Artinya mengalami Tuhan dalam hidupnya. Makanya kita lihat bagaimana tampilan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja, kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang luput dari pantauan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua terbuka, semua terbuka, semua telanjang. Tidak sedikit pun yang bisa kita simpan yang luput dari pantauan Tuhan. Sebab itu kalau kita mau ingin mengalami Tuhan dalam hidup kita,
hiduplah dalam kekudusan. Kalau sudah sempat kita jatuh, mulai kita pelan berjuang, berusaha untuk menata hidup kita kembali, memperbaikinya, saudara, sehingga kita bisa masuk dalam penyembahan, dalam doa, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sebab Dia Allah yang kudus. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi daya, tiada lagi harta selain memuji dan menyembah-Mu. Jadi nggak ada yang lain selain memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Dia Allah yang kudus dalam seluruh tampilan hidupnya, mulai pikirannya, perkataannya, dan seluruh kehidupannya. Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau kita mau mendapatkan keobahan dalam hidup kita, mari kita merindukan terus perjumpaan dengan Tuhan, melihat Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan kemudian ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kalau coba dulu kita gini, begitu kita baca semua ayat ini, lalu kita membuat suatu materialnya, buat satu gambaran, saudara, bagaimana kita bisa luput dari pantauan Tuhan kalau matanya seperti nyala api? Bagaimana kita bisa menyembunyikan sesuatu kalau wajahnya pun bersinar bagi apa? Matahari. Matahari kan terang, menerangi kegelapan. Sehebat apapun kita menyembunyikan dosa, kecuali kalau saudara nggak ketemu Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan, pasti disorot itu. Langsung kata, dosamu, dosamu, pasti gitu. Kekuranganmu, kesombonganmu itu. Kenapa engkau tidak pernah merasa berdosa? Tidak pernah ketemu Tuhan. Engkau yang sedang membuat satu aktivitas rohani. Jangan-jangan jadi rohaniawan saja, ya, yang punya kemampuan untuk berkhotbah, punya kemampuan untuk, ya, melaksanakan liturgi,
tapi tidak punya kemampuan menembus masuk dalam hadirat-Nya, dalam kemuliaan-Nya. Saudara, bukankah itu yang dimiliki oleh para ahli Taurat, Farisi? Malam ini saya rindu semua kita bisa masuk hadirat Tuhan, menyembah dengan bebas. Jangan stres menyembah, jangan depresi, jangan tertekan, saudara. Menyembah itu enak kok, ya, enak bagi yang menikmati penyembahan. Saudara, kita bisa nikmati penyembahan. Dalam penyembahan kuasanya turun. Pedang bermata dua itu kan kekuatan Tuhan juga, yang memisahkan tubuh dan roh kita. Kan Alkitab mengatakan begitu di Ibrani 4 ayat 12. Dia pisahkan pedang bermata dua. Jadi gak bisa ketemu roh dengan daging. Dan lewat tampilan Kristus, ketika kita menghampiri Tuhan, semua ini kita dapat. Dapat kemuliaannya, dapat kesuciannya, dapat kuasanya, kehebatannya untuk memisahkan kita. Kita dapat semua. Kita dapatkan, saudara yang kekasih. Ya. Dan 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu aku berkata, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tuhan menampilkan dirinya. Kita kalau mulai teliti satu demi satu tadi itu, mulai pakaiannya, rambutnya yang putih, matanya yang menyala, kakinya yang mengkilap, kemudian belum lagi di tangannya itu ada 7 bintang. 7 bintang itu bicara dengan 7 malaikat. 7 malaikat, saudara. Dan wajahnya bersinar bagaikan matahari. Kita akan dapatkan itu dalam hidup kita, yang mengubah semua jemaat. Dan dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan sama-sama kita baca dua ya. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian ialah 7 jemaat. Bintang itu malaikat, kaki dian itu jemaat, 7 jemaat mendapatkan koreksi dari Tuhan. Hampir semua, kecuali jemaat Philadelphia, saudara, selebihnya mendapatkan koreksi dari Tuhan. Malam ini mari dalam ibadah, doa dan penyembahan ini, saya rindu supaya semua kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Terima kuasanya, terima kebesarannya dalam kehidupan kita. Tapi pastikan engkau hidup dalam kesucian dan kekudusan. Haleluya, haleluya. Kita tutup Alkitab kita, saudara.